Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala man ruhuhul mihrabul arwahi wal malaikati wal qaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannati ibadikal mu'minin. Salatan tuqsiru bi amwalina wa ulumina wa tastaqimu bi ahwalina wa tarfa'u bi darajatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Tanbihun halaman 18 ada tanbihun tuh baris yang kelima dari atas. Tanbihun bermula ini peringatan. Yajibu ala man akala syai'an. Wajib atas orang yang makan sesuatu, atau wajib atas orang yang memakan sesuatu atau makanan. Summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram. Lalu inya menemukan setelah makan, ba'dahu setelah makan, alamat min alamatil harami, daripada alamat atau tanda-tanda itu makanan haram. Apa yang wajib ayyakhuda fil qai'i, yaitu segera dia memuntahkannya. In amkanahu, apabila orang tadi mampu memuntahkannya. Wa illa, apabila kada mampu, akhoda fit taubati, maka dia segeralah berbuat taubat, wal istighfari, dan beristighfar. Wajib tuh bila kita nih habis makan hanyar tahu. Nah, kalinya haram nih ini. Bijarnya orang tahu makan di mana kamu tadi? Makan di situ. Ya situ tuh taulah. Nah, itu menyembelihnya asal anunya kada pagat gulunya ajanya. Lalu terbukti pas di gulunya dilihati dasar kada pagat, nyata haramnya. Maka usahanya harus segera memuntahkan. Sama pian bis makan tuh umpamanya kekanyangan tuh haram sampai sakit perut ke atas tuh, itu disuruh memuntahkan. Apalagi yang nyata sudah nyata haramnya sudah kelihatan. Karena pernah terjadi tuh burung puyuh itu, gorengan burung puyuh itu sekalinya masih kayak ini kepalanya, sialnya di sini lukanya sedikit, lalu di sini kerongkongannya masih kada pagat. Nah itu jelas sudah kada halal. Secara menyembelihnya kurang syar'i, kada menuruti aturan. Maka apabila sudah temakan yang kayak itu, kita disuruh berusaha segera memuntahkannya. Nah, tapi itu amun memungkinkan. Nya sudah dimuntah-muntahkan sampai sakit perut kada memuntah, maka jarsidin wa illa akhoda fit taubati wal istighfar. Apabila kada mampu memuntahkan, maka segeralah taubat dan minta ampun, beristighfar kepada Allah. Itu lagi. Dan jangan mengulangi lagi. Sampai kayak itu aturan orang-orang sufi bahari, supaya terjaga daripada makanan yang haram. Karena bila sudah makanannya haram, maka tindakan anggota tubuh kita itu maka akan menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena bahan bakarnya tadi haram. Nah itu. Orang bahari itu warak-warak benar, menjaga benar, karena itu kuncinya orang belajar. Maka ngaran di pesantren tuh pian mohon maaf dulu bisi kawan tuh kan waktu kita dulu tuh bila kita kadada makanan tinggal mengambil tuh kadada, dapur umum ada pasti masak masing-masing. Nah kita kan besangu baras, mama tuh menyangui baras itu biasanya tiap pagi memasak tuh diambil segelas satu orang, kami berempat. Masak berempat nih, segelas. Nah kenapa ampun kawan nih sudah 3 bulan kada habis-habis berasnya. Nah ampun kita nih habis, nah, kawanannya habisnya awet benar.
Sekalinya ada nama hinti pakan sekalinya ampun sidin kada ditakar. Ayo. Kada ditakar. Bulik, sama-sama bulik. Habis ada pesantren apa? Sembahyang kada, mainannya judi, Masya Allah. Kenapa? Karena makanannya, sumbernya waktu menuntut ilmu, itu adalah yang haram. Jadi ini pokok benar. Pokok benar, mau kita habis anak-anak kita tuh nah. Jadi bilanya sudah temakan, jasidin muntahkan. Bila kada kawa, beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal alamati, dan itu sebagian daripada tanda-tandanya haram. Ayyakuna lisar'i ala dalika ta'ami, tatkala engkau mau, adalah ketika engkau memulai, ayyakuna lisar'i, adalah ketika engkau memulai makan, andalika ta'am, tak hendak makan memulai, nah, anda dijapai. Maka i'tiradun min haitsu wadu'al yada, hati asa ragu-ragu, asa takritik ma'tirat, jangan. Rasa ragu-ragu di hati ini, itu diberi Allah. Orang pun sudah terjaga biasa kada makanan yang haram. Baru hendak makan, asa koler hati, asa ragu-ragu ma'tirat, i'tirad jarsidin. I'tiradun min haitsu wadu'al yada, sekiranya hendak menyentuh makanan, wadu'al yada, menaruh tangannya di makanan itu, hatinya ma'tirat. Mun sudah ragu-ragu itu jangan. Itu berarti tanda pian masih diberi hidayah oleh Allah, dipetunjuk oleh Allah, di makanan itu ada yang kurang halal. Ada kalau kadang-kadang hati ini, nah, tidak tagur hati ini. Nah, kecuali orang yang lapar badan langsung kadang-kadang langsung hantup aja. Nah, itu yang pertama, ada tanda-tandanya keraguan-raguan di dalam hati. Wa minha, dan itu sebagian daripada tanda atau alamat tadi haram, wujudud dzulmati fil qalbi, adanya kegelapan hati, gelisah hati, hati rasa kadap bahasanya. Kada nyaman hati perasaannya, gelisah. Wa thiqali fit tabiati, dan berat di dalam wataknya, hatta kana min akalihi akalan risoson. Sehingga seakan-akan ka'anaman akalahu akala risoson. Seperti orang yang makan, apa risos itu? Timah yang dihancurkan, menggurak, itu risos sekarangnya. Nah, berat hatinya, gelap, perasaan hatinya pun berat. Nah, sehingga seakan-akan kayak orang itu dikisahkan, dicontohkan seperti orang yang makan timah yang mendidih, timah yang sudah dihancurkan, menggurak. Nah, itu rosos sekarangnya. Saking beratnya nih. Wa minha, dan sebagian lagi daripada alamatnya haram, ayyakuma minan naumi, bila sudah makan, dimakan, lalu kita nih guring, hendak bangun guring nih barat banget. Payam kusu saatan, lalu inya berdiam, dia setumat, masih barat, asa koler, hendak berabah lagi. Nah, bukan masalah capek dan mengantuk, tapi memang awaknya sigar aja, awaknya nyaman aja, tapi perasaannya berat benar. Lalu hendak berabah lagi. Padahal wayam kusu saatannya artinya sudah duduk, sudah berdiam, sudah bangkit dari guring, sudah. Nah, hatta yastaiqido, sehingga dia membuka mata. Sehingga ia bangun membuka matanya. Kama yaqa'u liman ya'kulir riba, seperti hanya orang yang terjerumus dengan makanan riba. Jadi orang tuh kalau temakan riba tuh dibawa beribadah barat, hati rasa kadap, hati kada rasa gelisah, kada ada ketenangan. Itu bila orang temakan riba. Maka kalau ada makanan di situ tuh menyebabkan seperti itu, berarti itu sebagian tanda-tanda di makanan itu adalah kurang halal. Entah bercampur kah? Nah, itu di dalamnya. Bangun sudah duduk ya tetap mengantuk, hendak berabah lagi kayaknya aja dana. Pindah anu banar awak nih pindah barat dibawa nah. Kayak nang orang garing kelapahan tuh.
Padahal orangnya sehat aja. Itu tanda di dalamnya ada makanan yang haram. Wa minha, dan itu sebagian lagi daripada tanda-tandanya antal aban nafsu, yaitu engkau dipermainkan nafsu makan. Tal'aba itu dipermain-mainkan nafsu. Jadi dipermainkan nafsu makan. Payatako iya'ahu, maka engkau akhirnya berusaha seakan-akan hendak memaksa muntah. Min ghairi mu'alajatin, tanpa ada mengusahai. Jadi padahal kadang-kadang hendak niat muntah. Nah, itu. Tapi di situ dipermainkan hawa nafsu. Kan hawa nafsu makan tuh kadang-kadang ada nang hanya melihat asa. Maka kebanyakan apa iwaknya. Nah, sudah maok sudah, belum makan sudah. Nah, hati-hati nah kayak itu. Bisa jadi di situ tuh ada campur makanan yang kurang halal. Karena dipermainkan nafsu makan kita. Kadang-kadang muntah timbul asa. Nah, itulah mau ulak-ulak kan jadi parut nih. Bisa jadi, itu bisa jadi lah tanda-tanda orang itu adalah yang dimakan adalah yang haram. Jadi gini kita nih perasaan makan-makan tuh makan itu jangan. Jadi selama ini kita mungkin ada merasa itu tuh berarti. Jadi kadang-kadang sudah tahu kayak ini kita merasa asa ragu-ragu, sudah tinggalkan aja sudah. Ragu-ragu, apalagi perut hanya melihat sudah hendak mulak-ulak sudah. Nah, bisa jadi itu. Apalagi sudah temakan tadinya di bawah guring hendak bangun barat benar. Bukan masalah penyakit awak merinyut kepala dan sebagainya, kada. Memang ada perasaan berat untuk dibawa bangun dari tidur. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Jar Sidin. Karena tambih itu kan peringatan. Tanbihun, hati-hati lah. Selain makan pemakan, hati-hati. Jar Sidin. Wala taghful an tabtaisi, dan janganlah engkau lupa daripada kita ini meneliti. An tabtaisi itu meneliti. Hadhil luqmah, dalam ini suapan. Fa innahu al-atab, sesungguhnya yang lalai itu al-atabu, maka dia akan merusak. Jadi peringatan-peringatan ini kawan kita nih ingat gitu, namun sampai lupa setiap suapan yang kita makan sudah bercampur kayak itu, maka itu akan merusak jersi. Wala ta'kul ta'ama man la yatawarra'u, dan janganlah engkau makan makanan orang yang kada bersifat wirai atau warak. Min kasbihi, daripada usahanya seseorang tadi. Walau annahu godoba, walaupun orang tadi marah, mingka daripada engkau. Wala taltapit, dan janganlah engkau melihat ilaihi kepada seseorang tadi, wala liqaulihi, dan jangan melihat kata-katanya. Apa kata-katanya? Kasarta khotirona, engkau menyakiti perasaan kami. Nah, itu kita lah. Anak makan, ini orangnya ini kayaknya menurut kabar orang ini usahanya campur yang kada halal pan. Umpamanya ada membuka usaha yang kada halal. Lalu kita nih diundang makanan di situ. Mun pian jelas tahu nyata ada di situ usaha yang kada halal. Hukum tasawuf, hukum ulama usufi, ulama salafiyah, jangan dimakan. Walaupun ujarnya orangnya tuh bepandir kayak ini. Ikam kada menjaga perasaanku lah ya. Tuh undang makanan yang lain makan kan pada makan. Biar aja jadi menurut Sidin tuh biar aja. Sidin nangkap berucap kayak apakah biar aja. Mun sudah nyata kita melihat usaha orang itu bercampur yang kada halal. Mun hukum pikir halal aja. Selama apa? Selama usaha orang itu kada 100% haram.
kita berbaik sangka. Oh mungkin yang gesan tamu-tamu ini dari hasil yang halal, yang haram sidin kada menghidangkan. Itu secara fikih. Dihukumi secara mutlak, secara hukum umum itu halal. Tapi orang yang bertasawuf, orang yang bersifat warak menjaga daripada yang haram, mun sudah tahu ada di antara pengusahaan itu, usaha sidin itu yang haram, jar sidin walaupun orangnya berkata apa jar sidin, engkau menyakiti perasaanku, tidak mau makan. Tetap jar sidin tinggalkan. Kalian minum banyu akuan. Gitu. Tapi minum aqua tuh ada usaha nang separuh haram juga. Lebih baik tinggalkan. Kan kita kadang-kadang aku menjaga perasaan sidin benar, menghormati ya. Nah kadang awam orang hendak beapik tuh. Tapi hukum sufiah. Tapi bila hukum fikih boleh-boleh aja hukum fikih itu. Asalkan masih ada di dalam usahanya itu ada yang halal. Nah, itu. Sampai kayak itu sidin membahas. Wahadal amru qallaman yatanambahu lahu min masyaihi hadal asr. Dan yang ini jar sidin perkara ini qalla tuh sangat sedikit orang-orang yang ingat tentang hal itu min masaihin daripada guru-guru hadal asri zaman sekarang. Jar sidin. Zaman sekarang itu masayih, katakan masayih itu kan orang guru-guru. Jar sidin. Nah, sangat sedikit orang yang ingat tentang hal itu daripada masayih hadal asri, yaitu guru-guru di masa zaman sekarang. Itu lain ulun yang bepandir kitabnya nih. Ulun menyampaikan kayak itu. Jar sidin zaman sekarang tuh jarang lagi sudah yang memikirkan halal aja sudah sidin ini kan. Jarang memikirkan sampai kayak itu jarang. Memang sulit. Apalagi sudah di hadapan apa ini ya? Lais kah? Kenalnya aja. Pina paesnya ada juga. Ngapa sih itu? Enggak lah. Oh iya kah? Tahu. Ya kalau dari mana-mana. Secara pikir aja. Tapi menang beapik. Nah, dengar si Deni ya. Nah, iya sudah. Nah, jadi sampai bilanya ditagur lah ampunnya. Kenapa kamu udah makan ya? Hanya mohon maaf aja lah. Hanyar makan. Jasidin supaya Jasidin kenapa engkau tidak makan, engkau telah melukai perasaanku ya kasar takhotirona Jasidin, kau sudah memecahkan hatiku perasaan. Bal ba'duhum yaqulu minat ta'amil masakin, bahkan sebagian daripada masayih atau guru-guru tadi yaqulu minat ta'amil masakin, ada yang makan makanan orang-orang miskin. Jadi memang berat pian lah. Ada orang nih yatim, anaknya banyak, ada bisi usaha apa-apa, ada isi warisan apa-apa, mamanya buruh cuci, hendak sunat. Kita ada dana kumpulan dari kawan-kawan pengajian, kita beri duit untuk sunat hitan. Kenapa kadang umat hitan masal terlambat kami mendengar kabar ya. Nah, terkumpullah dana cukup ya kira-kira 2 jutaan. Sekalinya kena diundanglah ya buhannya baca doa selamat. Diundang sampai ke situ makanan dikeluarkan ya Allah. Baca doa selamat. Jakanya nang banyu teh aja atau aqua lawan masakan yang banyak ini kan kayak apa kita memakankah kada makan aja kalau sedikit. Harta anak yatim, harta orang miskin. Nah memikirkan kayak itu ada tapi ada lagi. Anak sudah ayo makan aja. Ada kau menakut ya melihat rumahnya kayak itu. Ada di Parak sini ada dia. Jalan Rawa Belut situ. Pian mau melihat rumahnya kotak aja. Kotak kayak ini kalsibut batap guring di situ. Kada ada meja, kada ada ranjang lantai kayak ini pakai perlak plastik sudah rabit-rabit.
Ada apa-apanya, baju berhambur di situ, guring di situ, masak di situ, apa-apa di situ, kotak 3 kali 4 meter mungkin salah. Masuk ke situ, ya Allah, yatim. Kan mana ada orang nang, ya Allah. Kita ini kadang-kadang berdosa tuh napa kada tahu, lalu kada tabari'i. Nah, tahu kan bisa dianukan. Makanya kan jar Nabi, kayak apa ikam sembahyang, ibadah. Makanya ada tetangga yang lapar malam itu, kita berhimat tahajud. Ada nilainya kita. Kan disebutkan di sini minal masaih hadal zaman, hadal asr. Dari guru-guru zaman sekarang jalisin bal ba'duhum ya'kulu minat ta'amil masakin. Bahkan mereka memakan harta-harta atau makanan-makanan orang miskin. Wa idalamuhu qala, dan apabila dia mencela, qala maka Mbak Tuhum tadi mengatakan, apa sih din, khiftu an ukasiro khotirahu, aku takut kalau menyakiti perasaannya. Khatir itu kritik hatinya. Alasannya itu, ngalih kita diundang enak ada dimakan tersinggung sidin. Nah, dasar memang bujur ngatur ngalih kita nih, memang hadapi nangka itu tuh. Hendak makan-makan ke danu ketiani ampun orang miskin. Seharusnya kita ini menyumbang. Ada pian di wadah kami itu ibu-ibu itu nang minggu pagi itu. Ulun lihati sakit si Dini. Guru 4 menyumbang. Bu celai aja, ayo aja diterima. Sampian aja. Jan. Ada kurai, kami hendak jua menyumbang. Jan. Masya Allah. Ada supan lah kita. Jadi bilanya kayak itu tuh kita ya menghormati, ya makan sedikit sudah, jangan dihimatakan makan di situ. Lalu apa? Ada lagi katanya mereka, wama ubidal haqqu ta'ala bisyai'in, tiadalah Allah itu diibadahi dengan benar yang afdalu min jabril khawatir. Lebih afdal daripada menutupi geritik hati seseorang, menutupi sakit hati seseorang. Ini perucapan jangan didengarkan. Kalau ada orang kenapa ikan makan, ada orang miskin ampun anak yatim ikan makan juga, jawabannya jadinya wama ubidal haqqu ta'ala, tidaklah Allah itu lebih afdal diibadahi kecuali dengan menutupi perasaan sakit hati orang lain. Itu tidak diterima alasan kayak itu. Kenapa kalian makan? Menjaga perasaannya. Tidaklah abdul kita ibadah, lebih abdul itu kita menjaga perasaannya, ujarnya. Nah itu kata-kata yang kurang bijak, kata-kata yang kurang bujur di dalam ilmu tasawuf. Makanya jadiin wahada minal jahli. Nah wahada bermula ini yakul, makan orang miskin tadi itu minal jahli, daripada kebodohan. Biqawaidis syariati, dengan kaidah syariat. Orang berarti orang kada paham dengan kaidah syariat. Wala farqa hina idin bainahu wa baina man azama alaihi sasun bi ayyasriba ma'ahul khamra. Maka tidak ada beda. Nah, hina idin tatkala dia makan bainahu antara ba'duhum orang ba'duhum sebagian masai tadi wa bainaman ajama alaihi sasumin yasriba ma'ahul khamru. Maka tidak ada bedanya antara masayih tadi yang memakan harta orang yatim atau miskin tadi dengan alasan menutupi sakit hati orang yang ampun rumah umpamanya, itu tidak ada bedanya dengan orang yang jahil membawai kita minum homer. Lalu perasaan kita, aku menghormatinya, kawan lawas pangja. Karena nyaman aku diunjuknya setengah gelas halus saja, pang aku minum, tatap aja kan ada alasan. Ngaran homer tuh sesendok tetap haram. Ya orang kesan jamu, ada alasan jamu banyak enang sehat-sehat. Hanya di sini dibadahkan tidin wala farqa wa hina idin baina wa baina man azama. Maka tidak ada beda ketika engkau memakan makanan orang miskin tadi antara engkau dengan orang yang sengaja membawamu untuk minum khamr. Falau qala, walaupun orang yang membawa tadi mengatakan innama sarabtu
jabarol lil khatir. Sesungguhnya aku minum untuk menutupi perasaannya supaya ada sakit hati tidak diterima, itu Jarsidin. Nah, haditnahu, maka kami menghukumi orang yang meminum apa yang memakan tadi, aku menghukumi Jarsidin. Haditnahu walam nakbal minhu udron, dan kami tidak menerima daripadanya alasan itu. Wahakamna bi faskihi, dan kami menghukumi dengan kepasikan orang tersebut. Nah, orang kayak itu tuh uzurnya, alasannya kada diterima. Dikit-dikit alasannya menjaga perasaan. Dikit-dikit menjaga perasaan. Uzur yang demikian itu kada diterima Jarsidin. Nah, ini wahakamna, dan kami menghukumi bipaskihi, dengan kepasekan orang yang beralasan itu. Jadi hukumnya apa? Pasek. Orang ujar guru Bahari, pasek nih secara hukum neraka. Secara hukum neraka. Tapi surga neraka itu terserah Allah. Hak prerogatif Allah. Tapi secara hukum orang berbuat pasek itu masuk neraka. Karena berbuat pasek ini makan yang haram. Membuka aurat itu kan pasek. Nah, seperti itu. Fa'lam, maka ketahuilah, fa'lam dalika yahi, yang demikian itu wahai saudaraku. Maka kita disuruh belajar, mengerti yang demikian itu, lalu kita disuruh berhati-hati. Jadi umpamanya kita nih diundang, kena aku hendak baacaraan di situ anak yatim, kada usah biar nang baacaraan itu macam-macam. Kita datang baca doa selamat sudah. Mun kawa kita yang kayak kisah guru kayak Pak, kada kamu mempati kita. Ayo, ya guru, kami hendak petasmiyah. Bila ujar guru nih, malam ini gurai, malam ini tanggal ini di sini ujar Sidin. Iyakah? Iya Allah, aku datang esok. Sebelum guru datang, utusan datang. Baras dibawakan. Ayo, duit gesan belanja, minyak, gula, nukar iwak, nukar hintalu, semua dicukupi. Esok Sidin datang sambil mahadiahi nang ampun rumah. Kawal lagi kita meniru. Nang ada diberi amplop, muhahabang, rangot. Tiwas aku mengalahkan nang di sana, kada aku datangi. Demi nang ini sekalinya, oh jangan. Bahkan kawa kita meniru nih. Cokaimun wali ya kalau guru. Datang, jadi datang nih sudah berdulu Sidin. Nah, mun kawa tuh, mun kawa. Wali kayak itulah. Wahdar aidon. Apa Haji Harni? Bisakah belum? Nah. Boleh ada acara lagi di Beliang. Wahdar aidon, dan takutlah engkau lagi. Artinya waspadalah. Kadang-kadang waspadalah, hati-hatilah lagi ya Sidin. Minal haya'i tobi'i, daripada sifat malu, sifat yang tobi'i, malu tobi'i, malu yang berwatak ya Sidin. Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri, karena sesungguhnya haya'il tobi'i itu dibilang-bilang termasuk dalam jumlah takabur. Indal qaumi, menurut sebagian masyarakat. Kaum, indal qaumi, orang yang berilmu, yang mengerti. Waqat asaro Sayyidi Umar ibnul Faridi rahimahullahu ta'ala ilaihi biqaulih. Betul-betul sudah memberi isyarah Sayyidi Umar bin Al-Farid rahimahullahu ta'ala ilaihi. Biqaulihi, dengan katanya, tamassak bi atyalil hawa. Berpeganglah, artinya pegangilah ekor hawa nafsumu. Artinya nafsu itu jangan dilepas, pingkuti dari belakang, kita yang mengendalikan. Itu artinya. Jadi tamassak bi atyalil hawa, wahla al haya, dan lepaskanlah rasa malu, malu tobi'i tadi. Karena ada keterangannya. Wa khalla sabilun nasikinya, dan biarkanlah jalan-jalan orang ahli ibadah, wa in jallu, walaupun mereka adalah para pembesar. Wa huwa, bermula yang dimaksud apa? Haya'ut tabi'i, malu al-ail, haya'ut tabi'i, malu tabi'i. Apa artinya? Ayastahiyas sahsu ayyadzakarullah ta'ala,
ketika merasa malu seseorang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, birobi sautin dengan mengangkat suara, bihadritin nas, di hadapan manusia. Yang dimaksud malu tobi'i itu, malu secara watak itu, seseorang yang malu berzikir nyaring di hadapan orang banyak. Secara ulama sufi, itu termasuk orang sombong. Karena biasanya orang yang berisi kedudukan, berisi ilmu, inya bagamat bepandir. Disuruh pandir nyaring, jaga image, jaga diri, bahkan sampai berzikir pun inya kada bersuara. Ya. Menurut ini Minahusaniyah ini. Jadi zikir nyaring itu menghilangkan rasa takabur. Biasanya orang nang sok khusyuk, berjalan tunduk, berzikir, berdiam, itu hati-hati tersembunyi sifat takabur. Itu namanya hayaut tabi'i. Maka biasa aja takbir, la ilaha illallah, biasa aja. Wa aktsaru man yatruku dzalika, dan kebanyakan orang meninggalkan zikir ini bihadratin nas, di hadapan manusia. Ashabul angkusi, yang mempunyai beberapa nafsu. Kalqudoi, seperti hakim-hakim, pemutus masalah. Wal mubasirin, dan penguasa-penguasa. Wasuyuhi, dan para guru. Wanahwihim, dan sepada daripada mereka. Faidah kulipa ahadum ayatullah ta'ala bihadratin nas, tatkala mereka dipaksa daripada sebagian mereka untuk berzikir di hadapan manusia, hasola indahu, maka berhasil pada dirinya khojlun, malu, ka'annahu, seakan-akan mereka itu irtakaba maksiatin, seakan-akan mereka itu berbuat maksiat. Disuruh berzikir, seakan-akan merasa malu seperti orang malu berbuat maksiat. Itu namanya hayak tobi'i tadi, malu secara watak. Famasluha ulai yajibu alaihim adzikru bi rabi sautin hatta yakhruju anil kabri. Maka semisal mereka yang demikian itu, wajib atas mereka zikir, yaitu berzikir bi rabi sautin, dengan mengangkat suara, hatta yakhruju, sehingga keluar daripadanya anil kibri, daripada sifat sombong. Jadi orang dasar disuruh sampai-sampai Jarsidin wa kana Sayyidi Muhammad rahimallah, dan Rasulullah ini maksudnya. Ya'muru ashabahu, memerintahkan para sahabatnya, birabi sauti, dengan mengangkat suara, bidzikri, dalam berzikir, bil aswaki, di pasar-pasar, waswari'i, dan di jalan-jalan umum, wal mawadi'i, dan di bara tempat, al harabati, yaitu tempat-tempat yang rusak, al mahjurati, dan yang sudah ditinggalkan. Jadi tempat yang rusak ada dilewati orang, dilewati itu sambil berzikir nyaring, disuruh. Mengangkat suaranya di pasar-pasar, ibaratnya di situ. Kalau kita dibawa orang di situ, umpamanya istighosah bersama, zikir bersama di situ, ayo kita berzikir. Kenapa ajar sinin kayak itu? Hatta tashadakum yaumal qiyamati, sehingga mereka menyaksikan engkau pada hari kiamat. Wa tahrukuna Musa tobin nafsi, dan mereka engkau membuka hijab watak nafsu. Kalau dilawan nafsu ini yang tadinya malu berzikir nyaring, dibawa nyaring, itu akan menghancurkan tabiat nafsu yang bersifat takabur. Fa innakum fi hijabin, karena mereka itu tertutup, terdinding. Malam tohriku, selama dia tidak mau membukanya. Fa'lam dalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu, hai saudara. Jadi ternyata Nabi itu menyuruh juga. Kita masuk rumah pina angker, Allahu Akbar, azan nyari-nyaring, berzikir nyari-nyaring di rumah itu. Nah, tutup nah. Ada kisah sedikit ya. Dulu waktu masih ada Abah Guru Musin, kita kira-kira orang 20. Orang hanya nuka rumah, sekalinya bahantu rumahnya. Hendak dibuka warung, bahantu rumahnya. Di Palangkaraya nih. Jadi jauh guru, Yas, kamu kenal imami? Otak-otak guru ada, aku kena, soalnya ntar Dudi datang. Ayo baca apa? Baca Yasin dulu. Ya. Baca Yasin, sholat kamilah, hanya doa. Baru baca Yasin, baru separuh. Apa? Di dalam kamar, kan kamarnya 3.
Gerincayan di dalam takum. Padahal kan ada tuh, orang kan ada. Model nang kayak piring hancur, model nang kayak lemari rabah. Wah, ini malam pertama tuh. Akhirnya kayak Pak kita nih, takoni dulu tuan rumah. Kayak Pak, kayaknya belum aman kita nih. Terus akan gure sampai aman jar. Oh malah. Jadi 3 hari Yasin, habis Yasin selawat kamilah, doa. Ya 3 hari itu nah. Malam pertama sudah wah, sudah rame sudah. Malam kedua tetap rame. Malam ketiga hinip akhirnya. Nah, itu. Dibawa becikir nyaring tuh. Nyaring, baca selawat kamilah nyaring, baca ayat kursi nyaring ya sih. Nyari. Sekalinya malam ketiga nih limbah sudah tuntung, esoknya guru berkisah. Oma ada yang datangi saya, mendatangi aku. Kami terpaksa saja kami menjauh tuh. Tapi hati-hatilah, Jarsidin kayak itu. Wah kayak Pak Guru kami hati-hati. Kada kayak mereka buahnya tuh maka itu Bang sudah menggertak aja. Mun kita taruh itu kada wani ya. Nah, itu kisahnya. Yang lain kita di dulu apalagi di jalan-jalan yang sunyi, ayo aja bawa berzikir aja di situ. Nah, itu perintahnya. Jadi termasuk zikir kita nang habis sembahyang itu jangan nang subhanallah nyaringi subhanallah. Nah itu supaya kehilangan sifat takabur. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalli wasallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'an hadha jama'an marhum. Allahumma ij'al jama'an maghfura. Allahumma ij'al jama'an mubaraka. Tabaraka masuma ya arham alim nabi ma yanfa'una wa alam tana waj'al aman wa khawasatul azil mudhim malik ajmain. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.